Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan HIMPA pada tanggal 21 November 2021. Meskipun secara online, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan pembacaan Mazmur dan pembacaan Alkitabnya. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya, terus kita buka pembacaan Mazmur dan pembacaan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat, taruh pembatas Alkitabnya. Kemudian kita buka lagi pembacaan Alkitabnya. Pembacaan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ya, kalau sudah dapat juga, ayo dipasang juga pembatas Alkitabnya. Kalau sudah, ayo tutup Alkitabnya. Mari kita persiapkan hati dan pikirannya kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya, kurang semangat deh kayaknya. Kita ulang satu kali lagi ya. Kakak sapa ya. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Sambil berdiri adik-adik kita pakai gerakan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 5, yaitu lihatlah, lihatlah, lihatlah. Oke? Ayo masih tetap berdiri adik-adik, kita pakai gerakan lagi. 1, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Ya adik-adik, saat ini kita akan doa pembukaan. Mari kita nyanyi Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Oke, 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita sudah mendoa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami pada pagi hari ini dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan
mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya boleh jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Ayo ambil kembali Alkitabnya yang tadi sudah disiapkan. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak Sofia akan membaca ayat menjorok keluar. Adik-adik beserta orang tua akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita. Mari kita merespon Mazmur dari Kidung Ceria 251, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, dalam susah dan sedih. Itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Dialah namanya, pengharapan dunia. Dialah namanya, cinta surga yang datang. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo buka kembali Alkitabnya. Kita buka pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 13, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kekalian kami sampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Kakak Sofia yang akan memberikan firman, menceritakan firman kepada adik klien, kiranya apa yang hamba ceritakan ya Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu agar dapat dimengerti oleh adik-adik klien kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, yuk kita baca Alkitabnya adik-adik dari Kisah Para Rasul 13 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kakak Sofia akan baca ya untuk adik-adik. Kisah Para Rasul 13 ayat pertama hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik-baik, Ci. Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik. Kakak Sofia berharap adik-adik dapat sehat-sehat terus, kemudian adik-adik juga lancar setiap urusan di sekolahnya. Hari ini Kakak Sofia mau cerita tentang berbagai perbedaan dan keberagaman suku budaya, warna kulit maupun jenis rambut yang dimiliki setiap orang. Ya, pada pembacaan kita kali ini kita mau diceritakan tentang perjalanan Barnabas dan Saulus menuju kota Antioquia. Di kota Antioquia ini adik-adik, di mana pertama kali jemaat mula-mula mengenal Kristen, kemudian menyebarkan Injil Kristus dan menjalankannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, pada saat itu di kota Antioquia ini sangat banyak orang-orang, sangat banyak perbedaan suku budaya maupun warna kulit mereka serta warna rambut mereka. Di kota ini ada yang warna kulitnya hitam, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang putih. Kemudian ada juga yang keriting, ada yang lurus juga rambutnya. Mereka berbeda-beda, tetapi mereka satu tujuan, yaitu sama-sama mau mendapatkan berita tentang firman Tuhan, berita tentang Kristus, terus mereka juga menyebarkan berita tentang firman Tuhan, dan mereka menjalankannya dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Jadi, mereka tidak menyimpannya sendiri saja dalam dirinya mereka, tetapi mereka juga berbagi. Ya, hari ini Kakak Sofia mau ceritakan bahwa di lingkungan kota Antioquia ini meskipun mereka itu berbeda-beda, tetapi mereka tidak membeda-bedakan satu yang lain. Mereka tetap berteman, mereka tetap saling menghargai meskipun ada perbedaan. Dan mereka tetap sama-sama menjalankan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, di negara kita sendiri adik-adik, Indonesia, kita memiliki sangat banyak budaya, suku yang berbeda-beda, maupun kita memiliki bahasa yang berbeda-beda pula pada setiap pulau maupun suku budaya. Kita juga punya perbedaan warna kulit satu sama lain. Kemudian kita punya perbedaan jenis rambut.
ada yang keriting, ada yang bergelombang, ada yang lurus. Kemudian ada juga yang pirang, ada yang coklat warna rambutnya, ada yang hitam. Kita di Indonesia beragam, berbagai perbedaan yang ada. Tetapi kita sama-sama tinggal di Indonesia. Coba adik-adik lihat di lingkungannya adik-adik, lingkungan tempat tinggalnya adik-adik sendiri. Apakah ada yang berbeda antara adik-adik dengan tetangganya adik-adik? Ya, tentu saja mungkin ada. Mungkin adik-adik sukunya orang Ambon, adik-adik orang Ambon. Terus tetangganya orang Toraja mungkin atau orang Manado. Ya, kan adik-adik beda toh. Adik-adik juga misalnya juga adik-adik adik kakak begitu. Adik-adik sendiri kulitnya sawo matang. Terus adiknya agak kecoklatan mungkin. Atau rambutnya adik-adik bergelombang atau adiknya lurus. Kan kita beda-beda. Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi kita tetap sama-sama satu tujuan yaitu untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita hari ini mau diajarkan adik-adik meskipun kita banyak sekali perbedaan kulit, perbedaan rambut, perbedaan suku, bahasa, tetapi kita tetap sama-sama satu, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Seperti kita di Indonesia, kita berbeda dan banyak sekali sukunya, tetapi kita sama-sama tinggal di Indonesia. Ya adik-adik, karena di Indonesia ini sangat banyak perbedaan itu, oleh karena itu Kakak Sofia mau mengingatkan untuk kita selalu saling menghargai perbedaan yang ada, saling menghormati orang yang lebih tua daripada kita, dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya, contohnya misalnya di sekolah, ya kita punya teman yang kulitnya agak coklat, terus kita putih. Kita tidak mau berteman sama dia karena beda warna kulitnya. Ada yang begitu? Jangan dong, kalau yang kayak gitu nggak boleh adik-adik. Kita harus tetap berteman meskipun kita berbeda. Jangan juga diejek-ejek temannya meskipun kayak gitu, karena dia adalah ciptaan Tuhan sama seperti adik-adik. Dia juga makan nasi sama dengan adik-adik. Dan dia juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita saling mengejek. Karena kita sama-sama ciptaannya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya pasti indah. Nah, ya adik-adik, dari pembacaan kita kali ini, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena kita banyak dan bermacam-macam, oleh karena itu, mari menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita, jangan membeda-bedakan dan jangan mengejek satu dengan yang lainnya. Mari kita berbagi kasih, mari kita berbuat baik dan menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan yang selalu menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya kita. Demikianlah cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, setelah mendengarkan cerita pada hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi, ada makan ubi, ada yang suka sayur atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya.
Ya adik-adik, saat ini kita akan doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami sangat berterima kasih karena telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hidup di tengah kepelbagaian, kebermacam-macaman yang berada di sekeliling kami ya Tuhan, kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, kami tetap menghargai sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya kami dapat terus menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan melindungi mereka ya Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap tanggung jawabnya, dalam tugas kantor maupun di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami mau mendoakan mungkin bagi teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti ibadah ini karena sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang datang sebagai dokter, datang menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya mereka pada minggu depan ya Tuhan dapat berkumpul bersama-sama kami di IHMPA gabungan via Zoom ya Tuhan. Mungkin bagi teman-teman kami yang malas karena ibadahnya online ya Tuhan, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka agar kiranya pada minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya kami dapat berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini ya kami mau mendoakan gereja-Mu ya Tuhan. Terutama kami mau mendoakan gereja kami GPIB Mangamaseang, kiranya Tuhan Yesus memberkati segala hal yang terjadi dalamnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan gereja kami hikmat ya Tuhan bagi majelis, bagi PHM, serta jemaat-jemaat dalamnya, agar kiranya kami dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan pelekat-pelekat yang ada ya Tuhan, khususnya kami mau mendoakan pelekat PA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelekat kami, setiap program-program yang direncanakan ataupun yang sudah dilaksanakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hal yang telah kakak lain kami lakukan, agar kiranya dapat berkenan di hari darat-Mu ya Tuhan. Rencana Natal yang mungkin akan segera dilaksanakan ya Tuhan, kiranya kakak-kakak dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Ketika mempersiapkannya tetap mengandalkan Tuhan dan selalu mengandalkan setiap pekerjaannya dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan tertinggi hingga terendah, agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami mendoakan kota kami, kota Makassar, kiranya kota kami dapat tentram, aman, ya Tuhan, dari segala situasi yang ada. Saat ini negara kami, dunia ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang Tuhan, yang saat ini sedang berangsur-angsur membaik, ataupun ada pula yang berangsur memburuk ya Tuhan karena meningkatnya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga setiap kami ya Tuhan, agar kami terhindar dari virus ini, agar kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan
Untuk persembahannya, adik-adik bisa setorkan melalui kantor gereja atau melalui rekening bank gereja GPIB Mangamaseang. Untuk memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pula yang masih ada pada kami, kiranya kami dapat mempergunakannya dengan baik sesuai dengan surah kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 28 November 2021 kita akan mengikuti HIMPA gabungan via Zoom meeting pada pukul 10.00 WITA. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali via Zoom pada pukul 10.00 WITA. Kemudian pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk persembahannya adik-adik bisa minta tolong papa mamanya atau kakak-kakaknya atau opa oma untuk disetorkan ke kantor gereja atau bisa ditransfer melalui rekening bank gereja dengan menuliskan format nama seperti yang ada tertulis di layar, yaitu nama _sektor _persembahan HIMPA. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi lagu Sudah Waktunya dan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus sambil berdiri dan pakai gerakan. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.